Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Putri dengan NIM A1A3255051 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya ini ada materi kemiskinan dan kesenjangan global. Kemiskinan dan kesenjangan global adalah masalah besar dalam hubungan internasional. Di satu sisi lain, globalisasi membuka peluang perdagangan, investasi, teknologi, dan kerjasama antar negara. Namun di sisi lain, manfaat globalisasi tidak dirasakan secara merata. Ada negara yang semakin maju, tetapi juga ada negara yang semakin tertinggal. Karena konflik, utang, ketergantungan ekonomi, pendidikan rendah, dan akses kesehatan yang terbatas. Karena itu, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga soal ketidakadilan dalam kesempatan hidup. Baiklah, masuk pada subbab pertama, itu ada data statistik. Data menunjukkan bahwa kemiskinan global masih sangat serius. Laporan World Bank tahun 2024 memperkirakan hampir 700 juta orang atau sekitar 8,5% penduduk dunia hampir hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan ukuran dengan pendapatan perharinya kurang dari 2,15 USD per hari atau sekitar 35.000 per hari. Sementara itu, laporan global multidimensional Poverty Index 2024 menyebutkan sekitar 1,1 miliar orang hidup dalam keadaan miskin multidimensi. Artinya mereka kekurangan bukan hanya pendapatan tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, listrik, tempat tinggal, dan gizi. Selanjutnya itu mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan menjadi 4, yaitu yang pertama itu kemiskinan absolut, yang kedua itu kemiskinan relatif, yang ketiga kemiskinan kultural, dan terakhir itu kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Yang kedua itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu ketika seseorang hidup jauh di bawah standar masyarakat tempat ia tinggal. Saat ini banyak yang lembaga juga memakai konsep kemiskinan multidimensi. Yang ketiga itu kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh budaya, kebiasaan atau perilaku seperti malas atau pasrah, karena hal itu terjadi karena diri kita sendiri, karena kemauan diri kita sendiri. Yang terakhir itu struktural, diakibatkan oleh struktur sosial atau kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya. Selanjutnya itu Structural Adjustment Program atau SAPS dan kemiskinan. SAPS adalah program penyesuaian ekonomi yang banyak diterapkan di negara berkembang, terutama sejak krisis utang 1980-an. Program ini biasanya mendorong penghematan anggaran negara, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Tujuannya adalah menstabilkan ekonomi dan membuat negara mampu membayar utang. Namun SAPS sering dikritik karena dapat memberatkan kehidupan rakyat miskin, terutama jika pemotongan anggaran mengurangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, dan layanan sosial. Yang selanjutnya itu respon internasional. Respon internasional terhadap kemiskinan dilakukan melalui bantuan pembangunan, program pengurangan kemiskinan, kerjasama multilateral, dan bantuan kemanusiaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDG 1 secara khusus menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Namun laporan SDGs 2024 menunjukkan bahwa pencapaian target global masih tertinggal. Hanya sekitar 17% target SDGs yang berjalan di jalur yang tepat, sementara banyak yang tertinggal, banyak yang target yang berjalan lambat atau mengalami kemunduran. Selanjutnya itu ada strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. Salah satu strategis pengurangan kemiskinan adalah melalui keringanan utang atau pinjaman lunak. Negara sering kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar utang. Karena itu, program keringanan utang seperti HIPC dan MDRI dibuat untuk membantu negara miskin untuk mengurangi beban utang. Selain itu, International Development Association atau IDA dari World Bank memberikan pinjaman lunak dan hibah kepada negara berpendapatan rendah. Selanjutnya
selanjutnya itu pinjaman lunak. Pinjaman lunak itu berbeda dari pinjaman komersial biasa. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga rendah, masa pembayaran panjang, dan syarat yang lebih ringan. Tujuannya adalah membantu negara miskin membangun infrastruktur, memberikan pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan tanpa langsung terbebani biaya pinjaman yang terlalu berat. Namun pinjaman lunak tetap harus dikelola hati-hati, karena jika tidak produktif, utang tetap bisa menumpuk dan memperburuk ketergantungan ekonomi. Dapat disimpulkan, kemiskinan dan kesenjangan global bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan. Kemiskinan muncul karena keterbatasan pendapatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, stabilitas politik, serta posisi negara dalam sistem ekonomi global. Untuk mengatasinya, dunia membutuhkan kerjasama internasional yang lebih adil, pengelolaan utang yang berkelanjutan, bantuan yang tepat sasaran, investasi pada manusia, dan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan. Jika kemiskinan ingin dikurangi, maka pembangunan harus berpusat pada manusia, bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi. Hanya ini materi dari hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kemiskinan dan kesenjangan global. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.